Episode 46. Renata depresi. Sandi dan Aulia memutuskan pergi ke rumah sakit untuk menemui Renata. Tadi Sandi mendapatkan telepon dari anak buahnya mengatakan bahwa Renata ingin mengakhiri hidupnya dengan cara mengiris pergelangan tangannya dengan pisau buah yang berada di ruang rawat. Sepertinya wanita itu benar-benar depresi berat, sehingga memutuskan untuk melakukan hal-hal yang sangat tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Sayang, cepetan dong, kasihan Renata, ujar Aulia cemas. Iya sayang, kamu juga harus tenang ya, jawab Sandi dengan tenang. Sandi tahu kalau istrinya itu benar-benar mengkhawatirkan Renata yang notabene adalah mantan madunya. Sayang, hatimu itu terbuat dari apa sih? Kenapa kamu baik dan begitu perhatian dengan Renata? Aku benar-benar beruntung bisa memilikimu, batin Sandi. Akhirnya setelah beberapa saat mereka sampai di rumah sakit, Aulia langsung berjalan cepat menuju ruangan Renata. Sayang, hati-hati jalannya. Ingat kamu sedang hamil, seru Sandi mengejar istrinya yang jalan lebih dulu. Aulia hanya memikirkan keadaan Renata. Gadis itu langsung membuka pintu kamar rawat Renata dan masuk ke dalam. Mbak Renata, seru Aulia ketika melihat Renata memukuli perutnya. Aku gak mau mengandung anak dari pria brengsek itu. Aku mau dia keluar dari dalam perutku. Ah, teriak Renata, masih terus memukul perutnya yang masih datar. Perkiraan dokter usia kandungan Renata baru 4 minggu, sedangkan usia kandungan Aulia sudah memasuki usia 3 bulan. Jangan seperti ini. Mbak, Aulia langsung memeluk Renata dan mendekap kelapanya. Berusaha menenangkan emosi dari wanita ini, tetapi Renata masih saja terus berontak. Dia merasa sangat sakit hati dan depresi menghadapi kehidupannya yang sangat mengesankan. Aulia sudah tidak tahan dengan tingkah laku Renata yang memberontak itu. Diamlah Renata. Kenapa kamu menjadi wanita lemah seperti ini? Seru Aulia tanpa belembek membuat Renata menghentikan gerakan tangannya. Aulia menatap mata Renata dengan tatapan yang tajam. Seakan mengunci mata itu untuk tetap menatap ke arah Aulia. Kamu itu harus kuat. Anak ini tidak bersalah sama sekali. Harusnya kamu jadikan dia penyemangat hidupmu, bukan malah ingin dia keluar dari dalam perutmu. Ingat, bukankah Renata wanita yang sangat kuat? Ucap Aulia yang kini lebih sedikit lembut. Renata merasa terkejut sekaligus terharu dengan perhatian Aulia kepadanya. Kenapa gadis yang pernah dia sakiti itu malah sekarang membantunya? Bahkan menyemangati dirinya sampai rela menjadikan tubuhnya pelampiasan Renata. Apa kamu tidak membenciku? Tanya Renata dengan suara serak karena kebanyakan berteriak dan menangis. Aulia tersenyum memandang wajah wanita yang pernah menjadi madunya itu. Aku tidak pernah membencimu, Mbak. Sekarang kamu harus kuat ya. Jangan pernah berpikir untuk menggugurkan kandunganmu ataupun berusaha untuk bunuh diri. Karena Allah sangat melaknat orang-orang yang melakukan dosa besar itu. Renata semakin merasa hatinya meleleh ketika mendengar nasihat Aulia. Terkadang, hidup akan membuatmu terpuruk, namun cepat atau lambat, kamu akan sadar bahwa kamu tidak hanya akan mampu bertahan, tetapi kamu juga seorang pejuang, dan lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Aku tahu kamu bukan wanita yang lemah, Mbak. Lalu aku harus bagaimana? Keluargaku sudah tidak ada yang mau dengan keberadaanku. Mereka membuangku seperti sampah. Bahkan pria yang telah menghamiliku tidak mau bertanggung jawab. Dia memukulku dan meneriaki ku wanita jelang, menendangku seperti binatang. Bahkan tidak mengakui anak yang kukandung. Dia juga menurunkanku di pinggir jalan seperti orang gila. Hiks, Renata menangis di pelukan. Aulia. Sandi hanya bisa menatap pemandangan itu dari pintu. Pria itu merasa terharu kepada istrinya yang bisa membuat Renata menjadi lebih tenang. Sebenarnya Sandi juga kasihan dengan keadaan Renata. Mungkin pria itu harus sedikit menekan egonya untuk berdamai dengan keadaan. Biar bagaimanapun, dulu Renata pernah menjadi kekasihnya dan wanita yang ada di dalam hidupnya. Sandi sadar betul akan hal itu. Apakah semua masalah ini berawal darinya? Tidak. Masalah Renata dan Roni sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan cinta yang tulus dari pria lain yang bisa menerimamu apa adanya, Renata. Kemudian Sandi terlihat mendial nomor di ponselnya. Halo, aku ada tugas untukmu. Renata merasa hatinya sudah sedikit membaik. Perasaannya menghangat ketika mendapatkan perhatian yang tulus dari Aulia. Mungkin saat ini Renata bisa merasakan kehadiran seseorang yang berhasil membuatnya bangkit. Ternyata kamu memang gadis yang sangat baik, Aulia. Tidak salah lagi kalau Sandi memilihmu dan benar-benar jatuh cinta padamu.
Aku saja yang baru mendapatkan perhatian darimu langsung jatuh cinta. Ucap Renata yang mendapatkan tatapan tajam dari Sandi. Bisa aja mbak, jawab Aulia tersenyum. Sandi merapatkan duduknya kepada sang istri. Jangan cemburu Sandi. Aku tidak akan merebut perhatian Aulia darimu. Dia adalah bidadari surgamu. Terima kasih karena mendukungku dan menyemangatiku untuk hidup kembali. Ujar Renata terkekeh. Aku minta maaf padamu, Re. Mudah-mudahan kamu bisa melewati ujian hidup ini. Pasrahkan kembali pada Yang Maha Kuasa, mempertebal iman dan banyaklah berzikir. Sandi menasihati Renata. Tentu saja, aku juga minta maaf pada kalian berdua. Aku sadar telah banyak melakukan kesalahan pada kalian. Ucap Renata sendu. Sudahlah mbak. Yang penting Mbak Renata harus segera sehat dan bisa menjadi ibu yang hebat untuk calon anakmu nanti. Ucap Aulia. Feby merasa bingung ketika Aulia mengajaknya ke rumah sakit. Kenapa kita ke rumah sakit? Memangnya siapa yang sakit? Lah ya, nanti kamu pasti tahu sendiri Feby. Tapi kamu harus janji tidak boleh melakukan hal yang macam-macam. Ucap Aulia. Iya, tapi kenapa? Sebentar lagi kamu pasti tahu sendiri. Jawab Aulia membuka sebuah ruangan yang berada di rumah sakit tersebut. Feby menghentikan langkahnya ketika melihat pemandangan di dalam. Ayo masuk. Kenapa malah berhenti? Tanya Aulia. Itu. Feby menunjuk ke arah dua wanita yang sedang menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Hai Feby, apa kabarnya adik sepupuku ini? Ucap seorang wanita yang tidak lain adalah Meisa. Kak Mei, kenapa kamu ada di sini? Lalu siapa wanita itu? Tunjuk Feby kepada Renata yang sedang duduk di atas ranjang pasien. Ayo masuk dulu, kami ingin memberitahumu sesuatu. Ucap Aulia sedikit mendorong tubuh Feby agar masuk ke dalam. Renata memandang wajah Feby yang memang terlihat imut dan cantik itu. Maklum usianya memang masih seumuran dengan Aulia, yaitu 22 tahun. Kak Mei, Aulia, sebenarnya ada apa ini? Kenapa aku merasa atmosfer di sini mulai berbeda? Tanya Feby menatap satu persatu wajah ketiga wanita di hadapannya itu. Kami akan memberitahumu sebrengsek apa calon suamimu itu. Bersambung.